Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1541-1545. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Permaisuri Qiangtian sudah meninggal, dan dia meninggal di tanganmu. Jantung kaisar pendiri berdegup kencang, dan dia menatap Qin Mu dengan heran. Setelah beberapa saat, barulah dia berkata, setelah kamu menyempurnakan pedang kesengsaraan, kemampuanmu telah meningkat pesat. Meskipun pedang berharga itu tajam, kultivasi orang yang bertanggung jawab atas pedang itu tidak boleh tertinggal. Jika kamu terlalu mengandalkan senjata tajam, kamu akan kehilangan motivasi untuk maju. Qin Mu mengeluarkan panggung eksekusi dewa, kultivasiku tidak pernah tertinggal, katanya. Faktanya, aku sekarang sangat kuat. Aku sudah bisa bersaing dengan para pemuja surgawi di panggung yang sama. Kaisar pendiri, di usiaku saat itu, berapa kultivasimu? Kau tidak perlu khawatir tentangku. Kaisar pendiri memikirkannya. Di usia Qin Mu, dia masih dewa kecil, jauh dari prestasi Qin Mu saat ini. Barangkali karena ia mempunyai harapan yang terlalu tinggi terhadapnya, itulah sebabnya ia khawatir ia akan jatuh. Di panggung eksekusi dewa, kekuatan kedua pisau dewa telah pulih banyak, tetapi masih belum pulih ke kondisi puncaknya. Dua pisau dewa iblis darah terjerat di panggung eksekusi dewa, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Mereka dapat memisahkan roh primordial, tubuh jasmani, dan hati Dao. Kedua pisau dewa ini tampaknya lebih lemah dari sebelumnya, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan pertempuran Xuandu. Kaisar pendiri menilai mereka dan berkata dengan ragu, kekuatan kedua pisau dewa itu terlalu lemah sekarang, jadi mereka mungkin tidak dapat membantuku mencapai jalan itu. Aku terlalu kuat, jadi platform eksekusi dewa tidak dapat memberiku banyak tekanan. Qin Mu mengangkat alisnya. Kekuatan dua pisau dewa di panggung eksekusi dewa sangat mengerikan. Meskipun mereka belum pulih ke puncaknya, mereka akan tetap mati saat bersentuhan, dan mereka akan mati saat bersentuhan. Namun, kaisar pendiri sebenarnya merasa bahwa kekuatannya terlalu lemah. Pisau-pisau itu dibuat oleh manusia, jadi dengan eksekusi pisau misterius oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang mengeksekusinya, kekuatannya secara alami terlalu dangkal untukmu. Tatapan mata Qin Mu berkedip. Lagi pula, yang kau inginkan bukanlah tekanan, tetapi pemahaman tentang alam Dao Heart Dao di panggung eksekusi dewa. Bagaimana dengan ini, aku akan mengendalikan dua pisau dewa ini dan memberimu bantuan. Bagaimana menurutmu? Kaisar pendiri mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, baiklah. Namun, aku khawatir kemampuanmu tidak cukup untuk mengendalikan kedua pisau suci ini. Qin Mu memutar pinggangnya dan menggoyangkan lehernya untuk meregangkan tubuhnya. Dalam pertempuran kota mistik, aku memegang pisau dewa di tanganku, jadi berapa banyak pemuja surgawi yang telah kubunuh. Saat itu, aku tidak mengendalikan pisau mistik pembunuh dewa, tetapi sekarang setelah aku memegangnya di tanganku, aku bahkan lebih khawatir tentangmu. Bagaimanapun, kau sudah tua, dan aku masih dalam masa keemasanku. Kaisar pendiri tersenyum. Bagaimana mungkin para dewa dan iblis bisa tua dan muda? Mu, yang mulia surgawi, pasti bercanda. Yang mulia Qin terlalu sopan. Qin Mu mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Kalau begitu, apakah yang mulia Qin akan naik ke atas panggung? Kaisar pendiri memegang sarung pedang riang di tangan kirinya dan perlahan naik ke panggung. Tubuh Qin Mu terangkat ke udara dan tiba di puncak panggung eksekusi dewa. Ia melayang di tengah dua pisau misterius eksekusi dewa yang seperti dua naga iblis darah yang berputar-putar di sekelilingnya. Dia menyipitkan matanya dan mengangkat telapak tangannya. Naga iblis darah berenang melewati telapak tangannya, dan sisik-sisik di sisik itu kasar dan tajam saat bergesekan dengan telapak tangannya. Darah mengalir keluar dari telapak tangannya, tetapi kedua naga iblis darah itu tampak sangat jinak. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menyempurnakan tahap eksekusi dewa dan tahap eksekusi dewa. Bahkan dua pisau hitam eksekusi dewa telah disempurnakan olehnya, dan dia dapat menyempurnakannya dengan mudah. Di bawah, kaisar pendiri menahan aura pembunuh dari pisau dewa dan berjalan menuju panggung selangkah demi selangkah. Tampaknya ada lapisan-lapisan domain jalur pedang tak terlihat di sekelilingnya. Lampu-lampu pisau dari panggung eksekusi dewa berkedip-kedip, dan ketika mereka memasuki domainnya, mereka saling bertabrakan. Bagi Qin Mu,
Tahap eksekusi dewa hanya memiliki 30 langkah, namun bagi kaisar pendiri, memiliki 35 langkah. Inilah keanehan dari panggung eksekusi dewa. Semakin tinggi kultivasi alam Dao, semakin banyak anak tangga yang harus diambil, dan semakin kuat pula pisau-pisau dewa yang ada di panggung tersebut. Akhirnya, kaisar pendiri mengambil langkah ke-35 dan mencapai panggung eksekusi Tuhan. Dulu, ketika Kinmu, tukang daging, dan ahli Dao pisau lainnya bergandengan tangan untuk mencapai panggung eksekusi dewa, mereka telah menggunakan pisau dewa dan keterampilan pamungkas mereka. Namun, kaisar pendiri tidak menggunakan pedangnya ketika ia mencapai langkah ke-35. Wus, dua kepala naga dari pisau eksekusi dewa misterius berhenti sejenak sebelum menerkam ke bawah. Tatapan mata Kinmu tertuju pada kaisar pendiri dan mencari kelemahannya, membiarkan dua pisau dewa menyerang sendiri. Di panggung eksekusi dewa, kaisar pendiri tampak berjalan santai. Dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya dengan santai, berulang kali mendorong dua pisau misterius eksekusi dewa menjauh. Jalur pedangnya terlalu kuat, sehingga agak sulit menggunakan tahap eksekusi dewa untuk mempertajam jalur pedangnya karena sangat sulit bagi pisau misterius eksekusi dewa untuk melukainya. Hati Taonya terlalu kuat. Dengan hati Tao yang begitu kuat, platform pembunuh dewa, yang digunakan untuk mempertajam hati Taonya, tidak berguna baginya. Pada levelnya, memang sulit baginya untuk maju lebih jauh. Itulah alasannya mengapa dia ingin naik ke panggung pembunuh dewa selama pertempuran Xuandu. Dia terlalu kuat, dia membutuhkan temperamen yang hebat untuk menjadi seorang Master Dao. Selir Gaotian adalah seorang yang sangat terhormat di surga. Dengan menguasai platform pembunuh dewa dan pedang hitam pembunuh dewa, dia dapat merangsang potensinya dan membantunya menjadi seorang Master Dao. Dan sekarang, kekuatan pisau hitam eksekusi dewa telah sangat berkurang, jadi dia tidak bisa lagi merasakan tekanan. Tiba-tiba, cahaya pisau berwarna darah yang menutupi langit dan bumi menghilang, dan dua pisau dewa naik ke langit. Kaisar pendiri tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Langit di atasnya biru, tak ada awan. Langit cerah, dan ia hampir bisa melihat bintang-bintang di balik langit. Kaisar pendiri menyipitkan matanya. Dia melihat Kinmu membawa dua pisau dewa dan terbang ke langit. Dia semakin menjauh dari panggung eksekusi dewa, dan segera, Kinmu berada sejauh semut kecil. Kaisar pendiri mengangkat kepalanya dan menatap Kinmu dari seberang langit. Dia masih jauh, tetapi dia telah mencapai cakrawala desa yang riang. Baru saat itulah dia berhenti. Kaisar pendiri mengangkat alisnya dan memasukkan pedangnya dengan riang ke dalam sarungnya. Tangan kanannya gemetar, dan dia menggerakkan kelima jarinya. Baru kemudian dia memegang gagangnya dan bersiap untuk menyerang. Saat berada di langit, Kinmu memegang pisau eksekusi dewa iblis darah dan menggoyangkannya dengan keras. Kedua pisau dewa itu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pisau dewa. Pisau ini berwarna merah darah dan menggunakan kepala naga sebagai senjata, sirip naga sebagai bilah, dan tulang naga sebagai tulang punggung. Pisau ini membawa niat membunuh yang tak tertandingi yang telah dipupuk dengan membunuh adipati surgawi. Kinmu memegang pisau, membungkuk, dan mengumpulkan kekuatannya. Tiba-tiba dia menyeringai dan melangkah maju. Pada saat itu, sebuah meteor tampak tiba-tiba muncul di langit di atas desa Carefree. Meteor itu menerobos cakrawala dan memasuki atmosfer desa Carefree. Awalnya meteor itu redup, tetapi saat jatuh, meteor itu menjadi semakin terang. Cahaya itu adalah cahaya berwarna darah yang menerangi desa yang riang hingga berwarna merah darah. Kemudian, cahaya itu berubah menjadi lautan darah. Pada saat yang sama, seluruh panggung pembantaian dewa bersinar terang. Pola-pola Dao Agung alami menyala. Tiba-tiba, cahaya berwarna darah melonjak seperti air pasang. Cahaya pedang dan cahaya berwarna darah itu saling terhubung. Ketika kaisar pendiri mendongak, dia tidak bisa lagi melihat di mana cahaya pedang dan cahaya berwarna darah itu berada. Tiba-tiba, bekas pisau muncul di wajah sang kaisar pendiri. Sebelum pedang hitam pembunuh dewa tiba, luka sudah muncul di wajahnya. Darah di luka di wajahnya mengalir ke atas. Ki dan darah di tubuhnya juga mengalir, terus mengalir ke arah luka. Seperti yang diharapkan dari senjata paling ganas nomor 1 di dunia. Kaisar pendiri tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia menghunus pedangnya dan cahaya pedang berkumpul dengan darah segarnya. Dao pedangnya menyatu dengan tetesan darah segar yang berterbangan. Tiba-tiba, beberapa suara dentingan keras terdengar. Begitu darah segarnya bertabrakan dengan pedang hitam pembunuh dewa, dao pedang yang terkandung dalam darahnya tiba-tiba meledak. Mata kaisar pendiri berbinar. Dia akhirnya melihat pedang hitam pembunuh dewa di lautan darah. Pedang riang bertemu dengan pedang hitam pembunuh dewa dalam gelombang darah. Pedang daunnya meledak dari pedang ini,
dan dalam sekejap, 35 lapisan domain pedang surga muncul dalam cahaya darah. Ledakan. Lautan darah di langit di atas panggung eksekusi dewa meledak, dan cahaya pisau dan cahaya pedang yang ganas saling terkait. Dalam sekejap mata, kaisar pendiri berlumuran darah dan luka di mana-mana. Ini bukan kekuatan pribadi Qin Mu, tetapi kekuatan pisau misterius eksekusi dewa dan platform eksekusi dewa. Platform eksekusi dewa ini sangat luar biasa. Berdiri di atasnya, jumlah surga di alam Dao akan sama dengan jumlah surga di alam Dao. Alam Dao pisau milik Qin Mu sendiri hanya 26 surga, jadi jika dia bergandengan tangan dengan tukang daging dan yang lainnya, dia akan mampu menaikkan Dao pisau ke 30 surga, jadi dia pasti tidak akan mampu melukai kaisar pendiri. Namun, dengan bantuan platform eksekusi dewa, dia dapat mengeksekusi alam Dao di 35 surga. Inilah kekuatan platform eksekusi Tuhan, dan juga kekuatan kaisar pendiri. Tanpa kaisar pendiri, suatu eksistensi dengan 35 surga alam Dao, berdiri di atas panggung eksekusi dewa, dia tidak akan mampu mengendalikan kekuatan 35 surga alam Dao. Ditambah dengan kekuatan pisau misterius eksekusi dewa, dia telah melukai kaisar pendiri. Ini adalah pertama kalinya kaisar pendiri menghadapi serangan yang begitu dahsyat. Cahaya pisau yang datang dari segala arah benar-benar membuatnya merasa tidak memiliki cara untuk bertahan. Tidak hanya itu, cahaya pisau yang mengerikan itu menyebar kemana-mana dan menebas tubuh jasmaninya satu demi satu, mereka menebas roh primordialnya. Bahkan hati daunnya pun diserbu oleh cahaya pisau dan dipenuhi lubang. Pisau misterius eksekusi dewa, bersama dengan tahap eksekusi dewa dan Qin Mu, sosok kuat yang ahli dalam jalur pisau, nyata-nyata telah memaksa kaisar pendiri ke dalam kondisi pasif. Dia melihat Qin Mu dalam cahaya darah. Pisau misterius itu terbelah menjadi dua dan kemudian berubah menjadi satu lagi. Panjang pisau itu berubah, dan tiba-tiba menjadi dekat dan jauh. Itu seperti angin kencang, kilat, dan hujan badai. Itu sangat cepat sehingga tak terbayangkan. Qin Mu menyerangnya dari segala arah, bahkan ranah daunnya pun tak mampu menghalanginya. Domain pedangnya pun terbelah oleh dua pisau dewa berkali-kali. Meskipun luka-luka pada tubuh jasmani dan roh primordialnya berat, bekas pisau yang mendarat di jantung daunnya bahkan lebih berat. Pisau hitam pembunuh dewa menyerang berkali-kali seperti pertanyaan Dao, memarahi hati daunnya, memarahi tindakannya, membuatnya meragukan dirinya sendiri dan menyangkal dirinya sendiri. Serangan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan dia tidak tahu bagaimana cara bertahan darinya. Untuk pertama kalinya, dia ragu-ragu dan bimbang. Hati daunnya yang tak terpecahkan menjadi lemah saat ini. Seolah-olah dia melihat tindakannya dalam kehidupan ini, kegagalannya, dan konsekuensi dari keputusannya ketika kesengsaraan kaisar pendiri meletus. Dia melihat bahwa selama masa kesusahan kaisar pendiri, dia membawa kekuatan terkuat dari istana surgawi kaisar pendiri ke desa Riang untuk berlindung. Dia melihat bahwa setelah mereka pergi, orang-orang yang dilindungi oleh istana surgawi kaisar pendiri menjadi tunawisma dan keluarga mereka tercerai-berai. Dia melihat banyak sekali kehidupan yang mati secara tragis di tangan para dewa dan iblis istana surgawi. Dia melihat kehidupan yang telah dijanjikannya untuk dilindungi. Dia melihat penderitaan dan ketidakberdayaan yang mereka hadapi dalam menghadapi bencana alam dan bencana yang disebabkan manusia. Dia melihat mereka menangis dan berjuang demi hidup mereka, tetapi mereka tidak sabar menunggu dia memenuhi janjinya. Dia melihat bawahan lamanya putus asa dan berubah menjadi patung batu satu persatu. Dia melihat era kaisar pendiri berubah menjadi kehancuran besar. Dia melihat kematian tragis ras dewa pengrajin surgawi. Dia melihat kekecewaan penebang kayu suci. Dia melihat kaisar manusia leluhur pertama memimpin orang-orang yang selamat dari era kaisar pendiri melalui kesulitan untuk bertahan hidup. Dia melihat leluhur pertama kaisar manusia berubah menjadi patung batu di ibu kota Little Jade karena rasa bersalahnya dan menolak untuk bangun. Ini adalah dosa kaisar pendiri, tetapi leluhur pertama kaisar manusia harus menanggungnya. Hati Dao sang kaisar pendiri goyah. Cahaya pisau Qin Mu membuatnya goyah. Dia tidak bisa hidup tanpa rasa malu dalam hidupnya. Qin Mu menggunakan keajaiban Dao di panggung eksekusi dewa untuk menghilangkan rasa malu di hati Dao-nya. Suara mendesing, cahaya pisau berlumuran darah turun. Kaisar pendiri memblokirnya dengan pedang horizontalnya, tetapi dia terpaksa berlutut di tanah. Pisau misterius eksekusi dewa menekan pedang riang, dan pedang riang menusuk bahunya. Ia berlutut di tanah, dan seakan-akan ia kembali ke masa lalu. Ia kembali ke saat ia memegang pedang untuk pertama kalinya. Dalam keadaan linglung, dia melihat gurunya, seorang pendekar pedang yang tidak dikenal. Ketika dia berlutut dan memohon padanya untuk mengajarinya ilmu pedang, suara pendekar pedang tua itu terdengar di hati daunnya.
Qin Ye, mengapa kamu belajar ilmu pedang? Di dalam lumpur, seorang anak kecil mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan tekad. Saya belajar ilmu pedang untuk melindungi mereka yang menderita penderitaan dan ketidakadilan seperti saya. Saya mempelajari ilmu pedang untuk memiliki kekuatan menghapus ketidakadilan di dunia dan melindungi masyarakat umum. Saya belajar ilmu pedang untuk menggunakan pedang sebagai bajak guna membajak alur sungai agar banjir tidak meluap dan para dewa di langit tidak berani mendatangkan bencana. Ketika saya belajar ilmu pedang, saya menggunakan pedang sebagai senjata untuk menghancurkan binatang buas, membasmi setan, menegakkan aturan bagi para dewa, dan mengembalikan kedamaian serta kemakmuran ke dunia. Apakah Anda bisa? Saya bisa. Pendekar tua itu menempelkan pedang di tangannya di bahunya dan berkata sambil tersenyum, Qin Ye, jangan lupa bahwa ini adalah niat awalmu. Segala sesuatu yang kamu lakukan di masa depan tidak boleh bertentangan dengan niat awalmu. Dalam cahaya berdarah, Kaisar Pendiri, yang penuh darah, mengangkat kepalanya dan menatap dua naga darah jahat yang menebasnya. Mata naga itu tampaknya mengejek tindakannya selama ini, mengejek bahwa dia telah lama melupakan niat awalnya. Air mata mengalir di wajah sang Kaisar Pendiri, dan matanya dipenuhi dengan air mata berdarah. Pedang yang ada di tangannya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi debu. Pedang riang yang menemaninya dalam pertempuran hancur dan hancur total. Namun, masih ada pedang di tangannya yang bersinar ke segala arah. Tak ada yang riang dalam ilmu pedangnya, yang ada hanya hati awalnya. Jantung awalnya adalah pedang. Itulah pedang yang telah diubah oleh jalan pedang murni sang Kaisar Pendiri. Itu juga pedang yang telah membersihkan semua timah, membersihkan semua rasa bersalah di hati daunnya, dan mengubahnya dari hati daunnya. Pedang riang melambangkan desa riang. Ia menggunakan jalan pedangnya sebagai cetak biru untuk menciptakan 33 surga desa riang. Ia menyembunyikan desa riang di dalam pedang riang dan membawanya ke sisi lain kehampaan. Menciptakan desa yang bebas dari beban dan pindah ke sana adalah keputusan terpenting yang pernah dibuatnya dalam hidupnya. Itu juga keputusan yang tepat, tetapi juga keputusan yang paling kontroversial. Kini pedang yang riang itu telah patah, tetapi ini bukanlah pertama kalinya Kaisar menyangkal dirinya. Ia tidak pernah berpikir bahwa dirinya salah, tetapi ia berpikir bahwa dirinya tidak berbuat cukup baik dan tindakannya telah mengecewakan rakyat di era Kaisar pertama. Pada saat ini, cara pedangnya telah menyublim. Rasa bersalah yang ditimbulkan oleh tindakannya sebelumnya merupakan hambatan bagi hati Dao dan alam Daonya. Rasa bersalah itu telah menjadi iblis dalam dirinya, yang mencegahnya mengambil langkah terakhir. Penampilannya kuat dan membuat orang merasa bahwa hati Daonya sangat stabil. Dia adalah Kaisar Pendiri yang tidak dapat digantikan dan dikalahkan oleh siapapun. Dia adalah dewa desa yang riang. Selama dia ada di sini, era Kaisar Pendiri akan ada di sini. Selama dia masih hidup, era Kaisar Pendiri tidak akan pernah berakhir. Namun pada kenyataannya, dia tidak pernah menjadi dewa. Dia hanyalah seorang manusia. Dia juga memiliki kelemahan, keraguan, dan keraguan. Dia juga memiliki rasa sakit di hati daunnya, cedera di hati daunnya, dan iblis di hati daunnya. Ketika Kinmu menggunakan tahap eksekusi dewa dan pisau misterius eksekusi dewa untuk mengupas penampilan luarnya yang kuat dan mengupas hati daunnya, mengirisnya lapis demi lapis, memperlihatkan hati aslinya, rasa sakit di hati daunnya dan iblis di dalam hatinya juga paling kuat, itu juga saat ketika dia paling mudah dikalahkan. Tetapi itu juga merupakan waktu ketika hati daunnya melambung tinggi. Agar tragedi itu tidak terulang kembali, dia harus membersihkan rasa sakit dan iblis hati di hati daunnya serta membersihkan rasa bersalah, sehingga dia tidak akan memiliki rasa bersalah dan penyesalan yang sama di masa depan. Pedang riang di tangannya hancur, dan jantung daunnya melambung tinggi. Dia menggunakan jantung aslinya sebagai pedang, dan saat pedang itu terbentuk, semua jalur pedangnya menyatu. Warna darah dan cahaya pisau di panggung eksekusi dewa tenggelam oleh cahaya pedang Dao dan hancur berkeping-keping. Dalam cahaya darah, pisau misterius eksekusi dewa di tangan Kinmu patah inci demi inci, memaksanya mundur dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, cahaya pedang itu seperti jalur pedang, menembus kemana-mana, dan luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dalam sekejap. Kinmu tidak punya pilihan selain mundur dari panggung eksekusi dewa, tetapi cahaya pedang di atasnya menjadi lebih padat dan kuat. Lapisan demi lapisan jalur pedang tumbuh, menyapu langit dan bumi desa yang riang dan menabrak ruang di sisi lain. Ini membuat ruang di sisi lain tidak dapat menyembunyikan ketajaman cahaya pedang. Cahaya pedang tiba-tiba muncul di angkasa, dan bersinar terang, menerangi seluruh dunia yang lebih besar. Cahaya jalur pedang menerangi semua dunia di alam semesta,
membuat semua praktisi pedang tiba-tiba merasakan alam semesta. Jalur pedang tiba-tiba menjadi sangat jelas dan menyilaukan, membuat semua praktisi pedang tiba-tiba melihat sosok yang sangat agung, cahaya pedang yang sangat terang. Pedang Dao bangkit dan menyublim, meninggalkan jejak pada lapisan demi lapisan kehampaan, mencapai bagian terdalam dari kehampaan, tempat tertinggi. Kedamaian abadi, Universitas Wendao. Kepala desa sedang mengajarkan generasi muda perdamaian abadi cara menggunakan pedang. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius dan menatap ke atas ke dalam kehampaan, matanya dipenuhi dengan air mata panas. Dia merasakan lahirnya Dao Agung yang abadi. Inilah puncak Dao besar yang selalu diimpikannya. Di istana leluhur, Jiang Baigui dan Kaisar Yan Feng berjalan beriringan. Jiang Baigui tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ada kesungguhan berziarah. Dia memberi hormat dari jauh sebelum melanjutkan perjalanan. Kaisar Yan Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Baigui, apa yang kamu beri hormat?" "Menghormati orang yang telah mencapai jalan pedang." Jiang Baigui memasang ekspresi serius. Hari ini, seseorang telah mencapai jalan pedang, menjadi monumen bagi jalan pedang. Pada saat ini, dimanapun mereka berada, mereka yang mengolah jalan pedang tidak dapat menahan ekspresi serius di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka semua memberi hormat ke arah yang sama. Pedang di tangan mereka, kantong pedang di punggung mereka, peti pedang, dan pil pedang yang diangkat pada saat ini, mereka semua bersukacita untuk orang yang mencapai Dao. Cahaya pedang menari-nari di udara saat mereka merasakan kekuatan tak terbayangkan dari Dao Agung langit dan bumi. Di desa yang riang, Yan Yunxi, Zuocha, Kolam Dingin, dan para penguasa langit lainnya mengangkat kepala mereka untuk melihat cahaya pedang dengan emosi yang meluap. Hari ini akhirnya tiba. Kaisar pendiri Celestial Heavens telah berubah menjadi desa Carefree, dan sejak saat itu, mereka telah mengumpulkan banyak kebencian. Bahkan jika Qinmu datang ke desa Carefree untuk membangunkan orang-orang di desa Carefree dan menyalakan kembali semangat juang mereka, kebencian di perut mereka tidak pernah hilang. Itu karena mereka masih dalam situasi dipukuli. Tentara dewa dan iblis dari pengadilan surgawi telah menyerang kehampaan besar dan mendudukinya, memaksa mereka mundur ke angkasa di tepi seberang, tidak dapat keluar. Kebencian di perut mereka telah berubah menjadi kemarahan, tetapi mereka tidak bisa keluar dan tidak berani melawan. Mereka memang marah di dalam hati mereka. Namun, Kaisar pendiri telah mencapai Dao. Ini juga berarti mereka akhirnya bisa melakukan serangan balik. Di kejauhan, paviliun penebang kayu yang berbau surga tampak jauh lebih tenang. Ia menatap cahaya pedang dan teringat pada hari 40.000 tahun yang lalu ketika ia bertemu dengan Kaisar pendiri. Mereka berdiskusi secara mendetail dan memperlakukan satu sama lain sebagai orang kepercayaan. Sejak saat itu, mereka memulai jalan yang penuh dengan legenda. Mencapai Dao di alam pasca Natal merupakan tujuan yang mereka tetapkan sejak awal, dan hari ini, mereka akhirnya mencapai tujuan tersebut. Tetapi jalur pedang hanyalah langkah pertama. Jalur setelah surga, 360 Dao besar, adalah tujuan reformasi Kaisar pendiri. Pada saat itu, Qinmu telah mundur dari panggung eksekusi dewa. Kaisar pendiri Qin Ye telah memberinya terlalu banyak tekanan. Tubuhnya berlumuran darah dan luka, tetapi darah mengalir balik, dan lukanya sembuh dengan cepat. Dia juga seorang kultivator pedang, dan dia juga dapat merasakan bahwa jalur pedang tersebut merupakan jalan besar yang diterima oleh langit dan bumi, menjadi jalan besar langit dan bumi. Dan Kaisar pendiri, salah satu dari 9 orang surgawi yang terhormat di era Naga dan Han, juga tampaknya telah tertanam di surga dan bumi, menjadi abadi. Di pinggang Qinmu, pedang malapetaka bergetar lembut, mengeluarkan teriakan pedang ringan. Jalur pedang telah menjadi Dao besar abadi, membuat pedang malapetaka sangat bersemangat. Yang menarik bukanlah pedang malapetaka milik Qinmu, tetapi jalur pedang yang telah dikultivasikan Qinmu. Semua ahli jalur pedang di dunia seharusnya bisa merasakan kegembiraan sebesar ini, kan? Qinmu tersenyum dan menatap Kaisar pendiri di panggung eksekusi dewa dengan rasa puas yang besar. Hatinya dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan. Orang yang telah mencapai Dao ini diciptakan olehnya, jadi hatinya tentu saja dipenuhi dengan kebanggaan juga. Di panggung eksekusi dewa, pisau hitam eksekusi dewa telah hancur dan berubah menjadi aura mengerikan yang berputar di sekitar Kaisar pendiri. Namun, masih sulit untuk terbentuk. Jalur pedang Kaisar pendiri terlalu kuat, sehingga mustahil bagi pisau misterius eksekusi dewa untuk kembali ke bentuk lengkapnya. Qinmu mendongak dan melihat lapisan-lapisan kehampaan terbuka. Jalur pedang yang sangat tajam tercetak di lapisan demi lapisan kehampaan, dan di setiap lapisan, sosok Kaisar pendiri dapat terlihat. Tak lama kemudian, jalur pedang itu tercap di lapisan kehampaan yang ke-35.
Di masa lalu, Kaisar Pendiri juga telah mencap jalur pedangnya di lapisan kehampaan ke-35, tetapi saat itu, capnya berada di area yang kecil. Namun kali ini, jalur pedangnya dicap di setiap sudut lapisan kehampaan ke-35, dan ada di mana-mana. Jalur pedangnya seperti lapisan-lapisan langit, menyebar dalam lapisan-lapisan kehampaan. Dari langit Kaisar tertinggi hingga alam Jadeklir, ia menutupi seluruh kehampaan. Kinmu menahan kegembiraan di dalam hatinya dan menyaksikan jalur pedang Kaisar Pendiri menerobos 35 lapisan kehampaan dan tiba pada kehampaan pamungkas. Dia menunggu dengan tenang kedatangan adegan ini yang pasti akan terukir dalam sejarah seluruh alam semesta. Kaisar tertinggi telah mencapai Dao, namun Kaisar tertinggi bukanlah makhluk asli di alam semesta ini. Kaisar tertinggi telah mencapai Dao, namun dia hanyalah produk setengah jadi, produk yang cacat. Taichu dan pemuja surgawi Haotian telah mencapai Dao, tetapi mereka hanya dapat tinggal di istana surgawi untuk waktu yang singkat. Mereka belum dapat mencap kekosongan terakhir. Permaisuri dan saudara perempuannya telah mencapai Dao, tetapi mereka berdua telah berubah menjadi satu orang. Mereka gila dan tidak tahu bagaimana cara mencap Dao agung mereka ke dalam kehampaan tertinggi. Hanya Kaisar Qin Ye yang mampu mencapkan Dao pedangnya ke dalam kehampaan tertinggi. Dengan begitu, dia akan menjadi orang pertama yang mencapai Dao di alam semesta ini. Ultimate Void telah terbuka. Itu adalah kekosongan yang dingin dan kosong. Tidak ada apapun di sana dan itu sangat berbahaya. Hampir tidak ada yang bisa bertahan hidup di sana. Terlepas dari apakah itu manusia atau benda, selama mereka memasuki kehampaan terakhir, mereka akan tertiup oleh angin dingin dan hampa dan menjadi sangat tipis dan lebar. Jarak antara partikel materi dan partikel tidak terbatas. Tidak ada massa, tidak ada suhu, yang ada hanya dingin dan hampa. Jembatan Void besar menghalangi pasukan pengadilan surgawi. Bahkan seorang pemuja surgawi akan merasa sulit untuk menyeberangi jembatan. Namun, ruang hampa terakhir jauh lebih berbahaya daripada ruang hampa ke-35. Hanya Tao sejati yang bisa tertanam di sana selamanya. Ketika Tao pedang sang Kaisar Pendiri masuk ke sana, dia melihat Tao pedang bangkit dan menyebar ke segala arah dalam keheningan yang dingin, membentuk surga Tao pedang yang agung dan menyeluruh. Wilayah yang terbentang dari langit agung prinsip pedang itu semakin meluas. Tiba-tiba, cahaya pedang bergetar pelan di langit agung ini, dan kuncup lembut tumbuh di dalamnya, tumbuh menjadi pohon menjulang tinggi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu adalah pohon dunia, dan juga pohon Dao dari prinsip pedang. Pohon Dao tumbuh dari pohon muda menjadi pohon besar. Pohon itu tumbuh semakin tinggi, dan area yang dicakupnya semakin luas. Mahkota pohon itu rimbun dan hijau, membuat langit agung yang menyelimuti prinsip pedang itu tampak seperti langit aneh yang diukir dari batu giok yang indah. Tiba-tiba, kuncup bunga tumbuh di pohon Dao, dan bunga Dao tumbuh di sana. Kuncup bunga bergetar sedikit, dan kelopaknya berputar dan menyebar ke segala arah. 36 kelopak berputar dan mekar, dan putiknya berkilau seperti pedang giok. Bunga ini membuat orang-orang terbius. Mereka melihatnya dari jauh dan tidak mencium aromanya, tetapi mereka dapat melihat ketajaman dan keluasan Dao pedang, serta kekuatannya yang luar biasa. Di panggung eksekusi dewa, aura Kaisar Pendiri menjadi semakin kuat, dan kultivasinya meningkat pesat. Bunga Dao juga menjadi lebih cerah, dan pohon Dao tumbuh lebih kuat. Kinmu mengepalkan tangannya erat-erat dan menunggu adegan krusial itu dengan tenang. Setelah waktu yang tidak diketahui, aura Kaisar Pendiri terkumpul hingga mencapai puncaknya, dan tiba-tiba kembali tenang. Selangkah demi selangkah, ia berjalan turun dari panggung eksekusi dewa. Kinmu tertegun dan bertanya dengan keras, "Yang mulia Qin, di mana buah daomu?" Kaisar Pendiri berjalan ke bawah dan menggelengkan kepalanya. "Aku sudah menghabiskan semua jalur pedangku." Kinmu sangat marah. "Apa maksudmu kau sudah menghabiskan semuanya?" "Itu artinya aku telah menghabiskan seluruh fondasiku di jalur pedang dan tidak dapat membiarkan bunga Dao berbuah." Nada bicara Kaisar Pendiri sangat tenang. "Saya merasakan jiwa dan surga agung yang meliputi saya saling cocok, dan hati Dao saya menjadi sangat luas dalam sekejap. Seolah-olah dunia baru telah muncul di hadapan saya. Pada saat ini, saya merasa gembira sekaligus tenang." Dia berbicara perlahan tentang pemahamannya saat dia mencapai Dao. "Tiba-tiba aku menyadari bahwa mencapai Dao bukanlah akhir. Setelah mencapai Dao, masih ada alam. Aku baru saja memahami alam ini, dan alam ini sangat dalam dan mendalam. Kata-kata tidak dapat menggambarkannya, dan kesadaran ilahiku tidak dapat menggambarkannya. Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak membenamkan diri di dalamnya dan menyadari betapa dangkalnya diriku." Kinmu tak dapat menahan diri untuk tidak terpesona oleh langit yang agung dan bergumam, "Aku bisa menggerogotinya selama bertahun-tahun."
Dia tiba-tiba terbangun dan berkata dengan wajah serius, aku membunuh selir Suang Tian dan merebut panggung eksekusi dewa dan pisau misterius eksekusi dewa untuk membantumu mencapai Dao. Aku membantumu mencapai Dao dengan tujuan Ling dan Yun. Kaisar pendiri, apakah kau yakin? Kaisar pendiri tersenyum tipis. Ketika Qin Mu melihat senyumnya, dia tidak dapat menahan senyumnya juga. Setelah Kaisar pendiri berjalan menuruni panggung eksekusi dewa, kedua pisau hitam eksekusi dewa itu perlahan-lahan berkumpul dan kembali ke keadaan semula. Namun, mereka pernah terputus sekali oleh jalur pedang tertinggi Kaisar pendiri, dan sekarang setelah mereka pulih, kedua naga jahat iblis darah itu tidak tahan lagi, mereka tidak lagi seganas sebelumnya. Qin Mu merasa menyesal dalam hatinya, selama perjalananku ke ibu kota Giok Istana Leluhur, aku bahkan memperoleh semua senjata Dao-Dao surgawi dari Raja Dewa Leluhur. Bersama dengan pisau hitam eksekusi Dewa Surgawi, aku memiliki 50 Dao Surgawi. Aku ingin menggabungkan 50 Dao Surgawi menjadi satu dan menyempurnakannya menjadi harta karun tertinggi Dao Surgawi yang unik. Apakah menurutmu itu layak? Kaisar pendiri menunjukkan ekspresi heran. Kau bahkan membunuh Raja Dewa Leluhur. Qin Mu berkata dengan rendah hati, aku tidak pantas dibunuh. Aku hanya mengalahkan 7 orang surgawi yang terhormat, dan ketika mereka mengeroyokku, aku menghajar mereka habis-habisan. Raja Dewa Leluhur hanyalah salah satu dari mereka. Tentu saja, aku tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Dewa Leluhur, jadi aku hanya bisa merebut 48 senjata Dao surgawi darinya. Kaisar pendiri bahkan lebih terkejut. Kau mengalahkan 7 Dewa Surgawi Agung, dan mereka mengeroyokmu. Qin Mu bukannya tidak memiliki harga diri. Kaisar pendiri merenungkannya. Jelas ada sesuatu yang aneh tentang ibu kota Giok Istana Leluhur. Itu membatasi kemampuan 7 pemuja surgawi, tetapi itu tidak membatasi kemampuanmu. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan, itulah sebabnya mereka dikalahkan olehmu. Aku belum pernah ke ibu kota Giok Istana Leluhur. Qin Mu berkata dengan kesal, aku di sini bukan untuk mendengarkanmu menganalisis alasannya. Apakah kamu punya cara untuk memurnikan harta karun tertinggi dari Dao Surgawi? Kaisar pendiri menggelengkan kepalanya. Ada spesialisasi dalam seni, tapi aku tidak pandai dalam Dao Surgawi. Qin Mu ragu sejenak. Adipati Surgawi secara alami adalah yang terbaik di Dao Surgawi di dunia, tetapi Adipati Surgawi yang telah terlahir kembali berada di Yudu dan menderita dalam kobaran api karma. Namun Qin Mu tidak bisa memasuki Yudu. Saya ingin melihat Istana Leluhur, kota Yujing. Saya merasa ada 2 tempat di Istana Leluhur yang sangat menarik bagi saya, seorang praktisi Tao, dan mereka menggoda saya untuk pergi ke sana. Salah satunya adalah wilayah Anda, dan yang lainnya adalah Istana Leluhur, kota Yujing, kata Kaisar pendiri. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah dan menjadi serius. Dia berkata dengan tegas, kamu tidak ingin pergi ke Istana Leluhur, Jade Capital City. Kaisar pendiri meliriknya dan menunjukkan ekspresi bingung. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Tai Yi pergi ke sana, tetapi dia akhirnya terjebak di alam semesta keempat, tidak dapat kembali. Pengadilan leluhur, ibu kota Jade, jauh lebih mengerikan daripada yang dapat kamu bayangkan. Ada tempat suci di sana, dan ada 7 hingga 8 buah dao tergantung di pohon dao suci. Jika kamu pergi ke sana, kamu juga tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Kaisar pendiri terdiam sejenak sebelum tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Qin Mu menatapnya tajam, dan Kaisar pendiri berkata, aku benar-benar tidak akan pergi. Jika kamu berkata begitu, maka aku tidak akan pergi. Qin Mu mendengus dan mengembuskan napas keruh, kau seperti rusa Roe yang konyol, katanya dengan sungguh-sungguh. Semakin kau mengatakan tidak akan pergi, semakin kau akan pergi. Jika kau harus pergi, maka itu terserah padamu. Namun kau harus pergi ke sana setelah kau menyelamatkan Awan dan Ling yang mulia. Kau bisa mati sesukamu. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, tadi kau bilang kau merasakan ada 2 tempat di Istana Leluhur yang menarik bagimu. Tentu saja, tanah suciku sangat kuat. Tapi yang ingin ku ketahui lebih lanjut adalah, selain Istana Leluhur, apakah kau merasakan tempat lain yang menarik bagimu? Kaisar pendiri berkata, surga yang agung itu ada di mana-mana, dan tak terhitung kali lebih besar dari alam semesta ini. Ketika Dao Agung milikku tercetak di surga yang agung, aku merasakan beberapa tempat misterius di alam semesta. Kau harus tahu salah satunya. Itu adalah tempat di mana ras Crimson Bright yang tersisa berada. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Kamu telah menjadi seorang Tao, jadi apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh di sana? Ada fluktuasi abnormal dari Dao besar. Kaisar pendiri berkata, namun seperti Istana Leluhur,
ibu kota Jade, dan tanah suci Gunung Hitam, aku juga tidak bisa melihat kedalaman tempat itu. Jantung Kinmu berdebar kencang. Mungkinkah itu tempat yang Tai ingin aku ikuti petanya untuk menyelamatkannya? Selain tempat itu, ada tempat lain yang kedalamannya tidak bisa kulihat. Kaisar pendiri melanjutkan, tempat itu bahkan membuatku merasa sedikit takut. Mata Kinmu berbinar saat dia menatapnya, menunggunya untuk melanjutkan. Tiba-tiba, sang kaisar pendiri bertanya dengan acuh tak acuh, siapa rusa Roe yang konyol itu? Aku. Kinmu dengan mudah mengakuinya dan mendesak, cepat dan katakan padaku, tempat mana yang membuatmu merasa tak terduga. Di bawah lubang pembuangan, kaisar pendiri berkata, tempat itu juga merupakan tempat yang tidak bisa dimasuki oleh jalur pedangku. Kinmu tercengang dan mengangkat alisnya. Lubang pembuangan. Bukan amblas, tapi di bawah amblas. Kaisar pendiri berkata, saya merasakan bahwa ketika jalur pedang saya membentang di sana, jalur itu akan ditelan oleh pintu masuk gua yang gelap dan tanpa cahaya. Semua indera akan hilang. Tempat itu bahkan akan membuat jalur pedang saya gemetar ketakutan. Kinmu sedikit mengernyit dan berjalan berkeliling. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia telah mengunjungi dua tempat yang disebutkan oleh kaisar pendiri. Dia telah memasuki dunia mengambang dari sisa-sisa ras Crimson Bright untuk bergabung dengan mereka, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang tempat itu. Dia hanya tahu bahwa Heavenly Venerate Moon pernah ke sana sebelumnya, dia hampir tidak bisa keluar hidup-hidup. Di jurang besar reruntuhan yang kembali, dia telah menemukan mayat Perdana Menteri dan jepit rambut milik pemuja surgawi Ling. Mengenai kedalaman jurang besar, dia juga pernah ke sana, tetapi dia telah masuk melalui teratai kembar. Dia tidak tahu apa sebenarnya isi Great Abyss. Kedua tempat ini memang tempat yang bagus untuk menyembunyikan sesuatu. Kaisar pendiri menyebutkan kedua tempat ini dengan serius, dan keduanya berada pada level yang sama dengan Istana Leluhur, Ibu Kota Jade, dan Pohon Dunia. Sepertinya kedua tempat ini mungkin merupakan tempat yang ditandai oleh peta geografis Tai. Kaisar pendiri meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, lebih baik kau menyerah menjelajahi tempat-tempat ini. Bahaya di sana bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku akan dapat lolos tanpa cedera. Kinmu berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Kaisar pendiri mengerutkan kening, seolah-olah dia juga menggunakan kata-kata itu untuk menyingkirkan Kinmu. Kinmu juga memperhatikan hal ini. Keduanya terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba berkata serempak, tak satu pun dari kita diizinkan pergi. Saat mereka selesai berbicara, keduanya saling berpandangan dan tiba-tiba tertawa keras serempak. Kinmu bangkit dan menyingkirkan panggung eksekusi dewa dan pisau misterius eksekusi dewa. Dia berkata dengan santai, tidak ada waktu yang terbuang untuk menyelamatkan Ling Tianzun. Lebih cepat lebih baik, bersiaplah. Kaisar pendiri menganggukkan kepalanya ringan. Kinmu naik ke langit dan mendarat di kapal emas yang melintasi dunia. Tanpa sengaja dia melihat sosok lain di kapal. Kaisar pendiri juga memperhatikan pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Dia telah mencapai jalan setapak, tetapi dia masih tidak dapat melihat siapa sosok di kapal itu. Tunggu kabar dariku. Kita akan bertemu lagi di sungai yang mengalir damai dan abadi. Kinmu melambaikan lengan bajunya dan kapal emas yang melintasi dunia itu berlayar, meninggalkan ruang di tepi seberang. Kaisar pendiri memperhatikannya pergi, lalu berbalik dan datang ke surga tertinggi desa yang riang, alam kejelasan tertinggi. Dia sendiri yang menabuh genderang perang dan mengumpulkan semua menteri penting di surga ke-33 desa yang riang. Gendang perang ini digunakan untuk memobilisasi semua menteri penting di surga ke-33 desa riang. Saat genderang perang dibunyikan, semua pejabat sipil dan militer yang bertanggung jawab atas persiapan pertempuran harus menuju ke alam kejernihan tertinggi. Setelah kaisar pendiri berhenti menabuh genderang, ia duduk di depan genderang besar yang tingginya beberapa meter. Ia memejamkan mata dan tidak bergerak. 4 hari kemudian, ia membuka matanya. Puluhan ribu prajurit dan tentara berdiri di alun-alun di depan genderang besar itu, mengenakan seragam militer. Mereka berdiri di sana tanpa bersuara. Selama 4 hari, orang-orang datang dari seluruh dunia. Namun, ketika mereka tiba, mereka tidak bersuara. Sebaliknya, mereka diam-diam kembali ke tempat mereka dan menunggu. Celestial Yue juga hadir. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia tidak bisa tidak memuji ketegasan kaisar pendiri dalam mengatur pasukan. Sang kaisar pendiri berdiri tegak, tatapannya setajam pedang saat ia menyapukan pandangannya ke wajah para prajurit generasi baru dan lama. Saya telah mencapai Dao. Suaranya tidak tinggi atau rendah, tetapi kuat dan bertenaga. Suaranya tidak hanya menyebar ke seluruh alun-alun, bahkan mencapai Pingyutian,
Long Changtian, Yulongtian, hingga ke surga kaisar tertinggi. Semua orang di seluruh penjuru desa yang riang dapat mendengar kata-katanya. Saya telah mencapai Dao. Dengan kekuatan yang cukup, kalian semua tidak perlu tinggal di sini lagi. Sudah saatnya bagi desa yang riang untuk meninggalkan pantai seberang yang hampa. Suaranya terdengar jelas di telinga semua orang. Kata-katanya lugas dan tanpa basa-basi, seperti ilmu pedangnya. Tidak ada desa yang benar-benar bebas dari kekhawatiran di dunia ini. Tidak ada satupun di pantai seberang yang hampa, dan tidak akan ada pula di dunia luar. Dia melangkah maju dan berjalan melewati para jenderal tua itu. Ketika kita pergi ke dunia luar, keadaannya akan lebih berbahaya daripada di sini, dan lebih banyak orang akan mati. Pada saat itu, Kinmu berdiri di atas kapal emas untuk melintasi dunia dan berlayar menjauh dari kehampaan yang luas. Ia memasuki semua dunia di surga dan melihat dunia asal yang semakin dekat. Pandangannya dalam dan jauh. Pada saat yang sama, di ruang di sisi lain, suara kaisar pendiri meledak di telinga semua orang. Aku ingin membawa kalian semua ke dunia asal, ke tempat asal desa yang riang, ke tempat leluhur kalian tinggal. Di sana, mereka membuang kepala mereka dan menumpahkan darah panas mereka. Setiap jengkal tanah memiliki darah dan keringat mereka, dan tulang-tulang leluhur kalian terkubur di setiap jengkal tanah. Di atas kapal emas, Kinmu menatap kedamaian abadi di kejauhan. Di sana, takdir perdamaian abadi sedang berkembang. Dia tersenyum dan memutar kapal emas itu untuk berlayar menuju sungai yang mengalir deras. Beberapa dari kalian adalah jenderal tua yang bertempur bersamaku, beberapa dari kalian lahir di desa yang riang, dan beberapa dari kalian tidak pernah meninggalkan tempat ini sepanjang hidup kalian. Kalian pikir ini adalah kampung halaman kalian. Tapi tidak, kampung halamanmu adalah tempat di mana nenek moyangmu tinggal. Kali ini, kalian mungkin mati dalam pertempuran di luar sana. Keluarga dan teman-teman kalian mungkin mati di luar sana. Suami, istri, dan bahkan anak-anak kalian mungkin mati dalam pertempuran. Bahkan nama keluarga dan klanmu tidak akan meninggalkan garis keturunan apapun. Namun, kita harus pergi dan kembali ke tempat itu. Karena tempat itu adalah tanah leluhur kita. Karena di sanalah kita hidup dan berkembang biak selama beberapa generasi. Tidak ada desa yang riang di sana. Tidak ada desa yang riang di seluruh alam semesta dan semua dunia. Tapi kita harus membangun desa yang riang dengan tanganku sendiri, keringatku sendiri, darahku sendiri, dan tulang-tulangku yang keras. Dulu kita punya peradaban yang sangat cemerlang di sana. Ada banyak sekali leluhur yang berjuang dan berjuang demi mimpi yang tidak dapat diwujudkan. Kita adalah pecundang, pecundang yang dipaksa keluar dari dunia asal, tetapi kita bukanlah pecundang abadi. Kami ingin melawan. Pedang Ki milik kaisar pendiri menembus langit dan berteriak keras, lawanlah aku demi roh leluhur kita di surga, demi kejayaan masa lalu kita. Lawanlah, ayo, bertarunglah denganku untuk keluar dari desa yang riang ini. Kapal emas itu berhenti di sumber sungai yang bergelombang dan Kinmu berjalan turun. Dengan mengangkat tangannya, kapal emas itu menjadi semakin kecil dan terbang ke jantung alisnya. Yang Mulia Ling, aku di sini. Selamat kepada Zifeiyu atas ulang tahun yang bahagia. Di sumber sungai yang bergelombang, sungai surgawi telah mengubah jalurnya dengan migrasi istana surgawi ke istana leluhur dan kembali ke posisi semula. Pada saat ini, tidak ada lagi arus yang luar biasa di sungai yang bergelombang itu. Sungai itu masih ada, tetapi sungai surgawi telah melayang ke langit. Masih ada air di sungai, tetapi dangkal dan keruh. Hanya ada beberapa ikan, udang, dan ras air di dalam air. Ras naga yang awalnya tinggal di sini telah bermigrasi ke langit bersama sungai surgawi dan membangun istana yang megah di langit. Namun, ada banyak dewa dan setan yang ditempatkan di sekitar alur sungai, siap berperang. Ketika Dewa Langit ketujuh mengunjungi tanah suci Gunung Hitam, api Dewa Langit, istana Dewa Langit, dan permaisuri Bulan Agung mendengar bahwa Kinmu datang untuk menyelamatkan Dewa Langit Ling, jadi mereka bergegas dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak berhasil. Status mereka luar biasa, dan mereka telah menunggu Kinmu untuk waktu yang lama, jadi mereka tentu saja tidak bisa tinggal di sini selamanya. Para dewa dan iblis yang ditempatkan di sini adalah bawahan mereka. Kinmu melirik ke sekeliling dan melihat bahwa para dewa dan iblis telah mendirikan kemah di sini. Mereka telah membangun kota-kota dewa kecil, dan ketika mereka melihatnya, mereka seperti sedang menghadapi musuh besar. Di Kamkam dan kota-kota dewa, para utusan dewa dan iblis segera pergi. Mereka mungkin akan memberitahu api surgawi dan yang lainnya. Kinmu tidak memperdulikan mereka dan datang ke sisi kota dewa. Dia tersenyum dan berkata, siapa yang ingin memberitahu Xiao, yang mulia surgawi? Para penjaga di kota itu gemetar ketakutan dan berteriak keras,
Yang Muliamu, jangan terlalu sombong, ini bukan tempat di mana kamu bisa bersikap kejam. Kinmu menyapu pandangannya dan melihat jurang besar reruntuhan yang muncul di langit di atas kota dewa. Wajah penjaga itu pucat, dan semua dewa dan iblis di kota tidak berani bergerak. Jurang besar reruntuhan yang kembali berputar, dan gelombang gravitasi yang besar mengunci mereka. Selama kekuatan jurang besar meledak, ia akan mampu melahap semuanya. Ekspresi Kinmu ramah, dan dia tersenyum. Jangan takut, bagaimanapun juga aku adalah seorang Celestial Venerable, bukan iblis yang membunuh dewa tanpa berkedip. Siapa yang akan pergi bersamaku untuk memberitahu Celestial Venerable? Aku pergi sekarang. Penjaga itu buru-buru berubah wujud menjadi cahaya suci dan melarikan diri jauh, langsung menuju jembatan peralihan energi roh terdekat. Kinmu menyebarkan seni ilahi lubang pembuangannya dan berjalan ke kota dewa. Dia pergi ke menara kota dan duduk. Para dewa dan iblis di kota itu terdiam karena takut dan tidak berani berbicara. Beberapa dewa dan iblis itu cerdas dan segera menyajikan teh harum, anggur berkualitas, dan buah-buahan kering. Mereka juga memerintahkan gadis-gadis penyanyi untuk datang dan memainkan bambu sutra, bernyanyi dan menari untuk menghibur para pemuja surgawi. Kinmu membuka mulutnya, dan dewi di sampingnya buru-buru membawakan anggur giok ungu yang telah dikupas ke mulutnya. Bahkan biji anggurnya pun telah diambil. Kinmu memakan anggur itu dan mengerutkan bibirnya. Tiba-tiba, seorang dewi membawakan teh harum itu ke mulutnya. Kinmu minum teh dan melihat sosok gadis penari yang anggun. Tariannya indah dan mengharukan, dan suara nyanyiannya dapat meresap ke paru-parunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya. Para dewi di kedua belah pihak bergegas meraih tangan dewa surgawi ini dan bertepuk tangan untuknya. Tepuk-tepuk-tepuk, Kinmu bertepuk tangan, ia memuji, bagus sekali. Lagu ini untuk memuji para prajurit yang telah mengorbankan nyawa mereka demi surga dalam pertempuran lembah matahari, bukan? Itu adalah penghormatan atas kesetiaan dan loyalitas para prajurit istana surgawi. Mereka lebih baik mati daripada menyerah, hebat sekali. Lagu yang bagus sekali, aku hampir menangis. Para jenderal surgawi dari istana surgawi di menara kota tertawa canggung. Salah satu dari mereka berkata, yang bernyanyi adalah putriku, haruskah kita mengirimnya ke kamar untuk penghormatan surgawi malam ini? Kinmu menoleh ke samping dan berkata, putrimu punya suara nyanyian yang bagus, jadi ibunya juga tidak buruk. Jenderal Dewa segera berkata, jika Yang Mulia Surgawi menyukainya, kirimkan juga ke kamar Yang Mulia Surgawi. Kinmu tertawa terbahak-bahak, dan para jenderal dewa di menara kota juga ikut tertawa bersamanya. Tiba-tiba, ekspresi Kinmu berubah dingin, dan senyum di wajah para prajurit menghilang. Menara kota benar-benar sunyi, dan bahkan suara musik bambu pun berhenti. Kinmu membuka mulutnya perlahan, dan dewi di sampingnya buru-buru meletakkan anggur yang sudah dikupas ke tangannya. Baru saat itulah para jenderal istana surgawi menghela napas lega, dan suara musik bambu mulai dimainkan lagi. Tiba-tiba, Kinmu berdiri dan tertawa keras. Kaisar tertinggi, Anda akhirnya di sini. Suara bambu itu berhenti, dan semua orang di menara kota menatap Kinmu serempak. Kaisar surgawimu, kau sedang mencari kematian. Sudah lama aku peringatkan padamu untuk tidak bermimpi sia-sia. Jangan mencoba menyelamatkan Kaisar surgawi Ling. Kinmu tertawa terbahak-bahak saat berjalan keluar dari menara kota. Ia melihat semua dewa dan setan dari istana surgawi menatapnya. Ada 1000 orang dan 1000 wajah, tetapi semuanya adalah kaisar tertinggi. Namun kamu tetap saja menempuh jalanmu sendiri, dan mencari kematian dengan segala cara. Puluhan ribu dewa dan setan di kota itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Aku bahkan tidak perlu bergerak sendiri, para pemuja surgawi lainnya akan membunuhmu. Kinmu melihat ke arah perkemahan tentara di bawah para pemuja surgawi di kejauhan. Di perkemahan itu dan kota suci, para dewa dan iblis menoleh ke arahnya. Pemandangan itu sangat aneh. Di kedua tepi sungai yang mengalir deras itu, semua pasukan istana surgawi berkata serempak, dulu, aku bisa mentolerirmu, tetapi sekarang, aku tidak bisa mentolerirmu. Kinmu mengangkat tangannya, dan panggung eksekusi dewa terbang keluar dari harta karun ilahi embrio rohnya. Dua pisau hitam eksekusi dewa itu seperti dua naga jahat yang saling menjerat di panggung eksekusi dewa, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Kaisar tertinggi, apakah Anda melihat panggung eksekusi dewa dan pisau hitam eksekusi dewa? Senyum muncul di sudut mulut Kinmu, dan dia berkata dengan santai, aku telah membunuh reinkarnasi selir Kitianmu, dan panggung eksekusi dewa dan pisau hitam eksekusi dewa juga telah jatuh ke tanganku. Apakah kamu tidak mengerti ketika kamu melihat pemandangan ini?
Tatapan mata para dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya di perkemahan dan kota suci mendarat pada panggung eksekusi dewa dan pisau hitam eksekusi dewa, menampakkan keheranan dan amarah. Aku akan menenggelamkan permaisuri Kitian ke dalam sungai kekacauan di istana leluhur, ibu kota Jade, sedikit demi sedikit. Aku akan melihatnya perlahan menghilang dan berubah menjadi abu. Qin Mu tersenyum. Kaisar tertinggi, Anda sudah tua dan tidak berguna. Bahkan jika Anda mempercayakan kesadaran ilahi Anda di surga Luo Agung dan tidak mati, apa yang dapat Anda lakukan? Anda hanya bisa meringkuk di sana dan menunggu dengan diam sampai seseorang tumbuh ke tingkat yang melampaui Anda sebelum membunuh jalan Anda menuju surga Luo Agung dan memusnahkan Anda sepenuhnya. Puluhan ribu prajurit istana surgawi mendengus marah. Tahukah kamu bahwa kamu sudah ketinggalan zaman? Tidak kurang dari 4 orang yang memiliki kemampuan untuk membunuhmu dan membawamu ke surga yang agung. Qin Mu tersenyum tipis. Hentikan perlawananmu dan kembalikan yang mulia surgawi Yun kepadaku. Biarkan aku menyelamatkan yang mulia surgawi Ling, dan aku tidak akan mempersulit roh primordialmu, Ming Fang Yu. Kau juga dapat mengambil tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Jika tidak, kau tidak akan dapat lolos dari malapetaka ini. Kau pasti akan berubah menjadi abu seperti selir Kitian. Tepat saat dia selesai berbicara, langit tiba-tiba berubah, dan api mengepul dari selatan. Seekor burung merah tua terbang di atasnya, dan kekuatan ilahinya yang mengerikan menyebabkan air sungai yang bergelombang langsung mendidih. Ikan, udang, dan air di dalam air semuanya terbakar merah, dan mereka semua mati secara tidak wajar. Api surgawi belum tiba, tetapi tubuh jasmani burung vermilion Kaisar Selatan telah tiba. Qin Mu menunjukkan ekspresi mengejek. Ketika api surgawi membunuh rasnya sendiri, dia memang yang tercepat. Dia hanya seorang anak yang suka memberi harta. Puluhan ribu prajurit istana surgawi berteriak serempak, dan kesadaran ilahi yang sangat menakutkan turun dari langit. Ia melonjak keluar dari kekosongan tertinggi kesadaran ilahi yang meliputi langit yang agung dan bergegas menuju tubuh Kaisar Selatan yang mengepakkan sayapnya. Tubuh Kaisar Selatan itu telah disempurnakan oleh api surgawi. Ketika api surgawi mengetahui bahwa Qin Mu telah mencapai sumber sungai yang bergelombang, dia tahu bahwa masih akan butuh waktu untuk sampai di sana. Jadi, saat dia bergegas maju, dia mengeksekusi tubuh jasmani Kaisar Selatan. Tubuh jasmani Kaisar Selatan adalah tubuh burung vermilion Kaisar Selatan. Ia lahir dari api Dao, dan kemanapun ia lewat, langit akan mencair dan angkasa akan runtuh. Ruang di kejauhan akan terdistorsi, dan lapisan-lapisan lingkaran cahaya spasial akan terbentuk di sekitar burung vermilion. Lingkaran cahaya itu sangat panas dan terang. Kekuatan tubuh jasmani ini terlalu kuat, sebanding dengan kekuatan yang mulia surgawi. Akan tetapi, pada saat berikutnya, kesadaran ilahi Kaisar tertinggi dengan paksa menyerbu tubuh jasmani Kaisar Selatan, menyapu bersih jejak api surgawi dan mengambil alih kendali tubuh jasmaninya. Burung vermilion mengepakkan sayapnya, dan kobaran api menjadi semakin kuat. Kecepatannya menjadi semakin cepat, dan pada saat berikutnya, ia tiba di sungai yang bergelombang. Cakarnya merobek udara dan mencakar Qin Mu yang berada di menara kota. Dewa api surgawi yang sedang bergegas mendekat, tidak dapat menahan amarahnya. Kaisar tertinggi, Anda berani bertarung dengan saya meskipun Anda adalah keluarga yang kumuh. Dia benar-benar geram. Pada saat itu, cahaya pedang yang sangat terang muncul dari tanah hampa yang luas, dan melewati ruang mengerikan yang dibentuk oleh 35 lapisan kehancuran kehampaan jembatan kehampaan. Pedang itu menembus perkemahan besar pengadilan surga. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, para prajurit pengadilan surga berubah menjadi debu. Jantung sang dewa api surgawi berdebar kencang saat melihat pedang itu bersinar dari jauh. Cahaya pedang itu adalah cara pedang Kaisar Pendiri. Jelas, Kaisar Pendiri Qin Ye tiba-tiba menyerang pada saat kritis ini. Pasukan agung pengadilan surga berjaga di depan jembatan kekosongan di kehampaan yang agung. Para master surgawi dan raja surgawi menjaganya. Dengan senjata dari 4 dewa kuno yang menekannya, semuanya menjadi damai selama ini. Kini setelah Kaisar Pendiri datang ke Taiksu dari seberang lautan yang hampa, apakah dia berencana memanfaatkan fakta bahwa para pemuja surgawi tidak berada di Taiksu untuk menyerang pasukan dewa dan setan milik istana surgawi? Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia melihat pemandangan menakjubkan lainnya. Di seberang lautan yang hampa, sebuah kapal megah yang membawa 33 surga desa yang riang menyeberangi jembatan kekosongan dan tiba di depan pasukan pengadilan surgawi. Hati sang pemuja api surgawi bergetar hebat. Qin Ye sudah gila. Beraninya dia meninggalkan pantai seberang. Apakah dia mencoba bunuh diri? Dia sedikit ragu dan tidak tahu apakah dia harus pergi ke sumber sungai yang mengalir deras atau jembatan hampa. Kaisar Pendiri dan Qin Mu sama-sama manusia.
Kedua orang ini telah menentang istana surgawi berkali-kali, menentang para dewa. Hal itu membuatnya sulit untuk menjadi orang di istana surgawi, jadi dia ingin menyingkirkan mereka berdua. Akan tetapi, sekarang setelah mereka berdua melakukan gerakan besar pada saat yang sama, sulit baginya untuk memutuskan siapa yang akan dibunuh terlebih dahulu. Qin Mu bahkan lebih berbahaya. Jika dia berhasil, aku khawatir akan ada orang suci surgawi lainnya. Tatapan mata Heavenly Venerate Fire berkedip, tetapi dia terbang menuju Great Void Land. Namun, Heavenly Venerate Mu memiliki kaisar agung yang menahannya, jadi dia tidak bisa berhasil. Oleh karena itu, mendirikan Kaisar Qin Ye masih yang paling berbahaya. Pada saat yang sama, Hao, sang dewa surgawi mengerutkan kening. Dia juga sedang dalam perjalanan menuju sungai yang bergelombang, bepergian dengan para dewa surgawi Gong, Su, dan Lang. Namun, perubahan di tanah hampa yang besar menempatkannya dalam posisi yang sulit. Tentara pengadilan surgawi tidak dapat dimusnahkan hanya dengan mendirikan kaisar dan desa yang riang. Jika tidak, kendali pengadilan surgawi atas surga dan 10.000 dunia akan sangat melemah. Kaisar surgawi Hao kemudian mengambil keputusan, ia terus bergegas menuju sungai yang bergelombang. Tetapi dibandingkan dengan kaisar pendiri dan Qin Ye, kaisar surgawi Mu lebih penting. Selain itu, tubuh fisik kaisar surgawi tidak boleh jatuh ke tangan kaisar surgawi Xiao. Tubuh fisiknya yang kuat secara alami adalah senjata terkuat di dunia. Yang lain tidak tahu betapa mengerikannya tubuh fisik kaisar surgawi, tetapi dia mengetahuinya dengan jelas. Tubuh kaisar surgawi belum pernah terluka sebelumnya. Bahkan makhluk seperti adipati surgawi dan bangsawan bumi tidak mampu melukai tubuh fisik kaisar surgawi. Jika Yang Mulia Xiao memperoleh tubuh fisiknya, maka istana surgawinya akan disempurnakan. Ia akan naik ke ruang hampa tertinggi dan menanamkan kekuatannya sendiri ke dalam ruang hampa tertinggi di surga Luo Agung. Tubuh fisik orang lain tidak dapat memasuki ruang hampa pamungkas dan akan diasimilasi oleh ruang hampa pamungkas. Namun, tubuh fisik kaisar surgawi yang berawal dari awal tidak akan bisa. Jika pendeta surgawi Xiao duduk di singgasana satu langkah di depanku, dia pasti akan membunuh kita dan menyingkirkan kita semua. Begitu tubuh jasmani kaisar selatan mengepakkan sayapnya dan terbang, Qin Mu mengeluarkan jepit rambutnya dan melesat melintasi langit. Sebuah sungai surgawi muncul kembali dari 40.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, dua sungai surgawi muncul di langit di atas sungai yang bergelombang. Salah satunya adalah sungai bergelombang asli yang mengambang di langit, dan yang lainnya berasal dari 40.000 tahun yang lalu. Air sungai yang bergelombang melonjak dan membentang ke depan, membawa serta kabut tebal. Di tengah kabut, sungai yang panjang itu membentang, menjadi semakin panjang. Dalam waktu singkat, sungai itu telah melintasi kedamaian abadi dan meluas ke kedalaman angkasa. Tempat di mana sungai surgawi bersembunyi di angkasa adalah lembah dewa yang jatuh, lokasi surga surgawi kaisar tinggi yang ditemukan Qin Mu saat itu. Sungai surgawi lembah dewa yang jatuh juga mengalir ke langit, mengalir menuju surga surgawi kaisar tertinggi. Namun, surga surgawi kaisar tertinggi telah disegel, dan lelaki tua buta, Yixi, berjaga di sana, mengumpulkan mayat Ling Tianzun hari demi hari, tahun demi tahun. Qin Mu mengeksekusi jepit rambut Ling Tianzun dengan satu tangan dan menggambar lingkaran besar dengan tangan lainnya. Lingkaran itu berubah menjadi seni dewa, Taiji, yang berevolusi menjadi Yin dan Yang, menghalangi serangan tubuh jasmani burung vermilion. Diagram Taiji yang besar muncul di langit, dan kaisar tertinggi mengendalikan tubuh jasmani burung vermilion untuk merentangkan cakarnya. Ia membelah diagram Taiji, dan kobaran api pun menyala. Dia baru saja menghancurkannya ketika dia melihat Qin Mu meninggalkan menara kota dan berjalan menuju kabut. Kaisar tertinggi tidak mengatakan apa-apa saat dia mengendalikan tubuh jasmani burung vermilion untuk bergegas ke dalam kabut. Tubuh jasmani burung vermilion terbang cepat di dalam kabut, tetapi yang aneh adalah bahwa sungai surgawi di dalam kabut itu sangat panjang dan tak terlukiskan. Tepat saat mereka berdua memasuki kabut, pendeta surgawi Hao tiba di atas sungai yang mengalir deras. Kabut menyebar dan tidak menghilang dalam waktu lama. Pada saat yang sama, Gong, Su, leluhur Dewa Raja, dan Kaisar Ilahi Langsuan bergegas menuju tanah void besar. Sebelum mereka tiba di tanah void besar, mereka melihat dua dewa Taiji kuno juga tiba. Cahaya bintang bersinar di meja pasir Taiji di belakang kepala dua dewa kuno, dan bintang-bintang terseret di belakang mereka. Para master surgawi saling memandang. Master surgawi Xiao telah mengirim dua dewa kuno ini. Sepertinya dia sangat menghargai desa Ashoka, dan dia tidak bisa mentolerir kaisar pendiri berjalan keluar dari kekosongan pantai seberang.
Kaisar Pendiri dan Desa Ashoka terperangkap di kekosongan pantai seberang, seperti tikus yang terperangkap di lubang tikus. Mereka dapat dimusnahkan kapan saja mereka mau. Akan tetapi, tidak akan mudah bagi Kaisar Pendiri dan Desa Ashoka untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Meskipun Heavenly Venerate Dawn hampir tidak berpura-pura ramah, mereka masih sependapat dalam hal manfaat. Oleh karena itu, ketika Kaisar Pendiri keluar dari kekosongan pantai seberang, baik Heavenly Venerate Dawn maupun Heavenly Venerate Hao harus mengirim ahli untuk mencegatnya. Beberapa orang suci surgawi dan dua dewa Taiji kuno berjalan berdampingan. Begitu mereka tiba di kehampaan besar, mereka melihat seorang pria yang terbakar terbang mundur. Ribuan luka muncul di tubuhnya, dan darah berceceran di mana-mana. Keempat dewa langit dan dua dewa kuno terkejut. Tiba-tiba, cahaya pedang datang ke arah mereka. Keempat dewa langit berteriak serempak dan menangkisnya. Begitu mereka menyentuh cahaya pedang, abijna mereka hancur. Guru surgawi Gong mengaktifkan trompet untuk memperkuat ki dan darah orang-orang. Pada saat berikutnya, trompet itu patah dan trompet yang mendidihkan darah itu berhenti. Kesadaran supernatural guru surgawi Gong meledak. Tepat saat dia hendak menyerang dengan cahaya pedang, teriakan pedang terdengar dari lubuk hatinya. Ekspresi Gong Tianzun berubah drastis. Di dalam hati daunnya, cahaya pedang Kaisar Pendiri meledak. Cici, cahaya pedang di tubuhnya meluas dari dalam keluar dan menembus organ dalam dan kulitnya. Dalam sekejap mata, dia berlumuran darah, basis kultivasinya telah rusak parah. Istana surgawi di belakang kepalanya juga runtuh. Saat basis kultivasinya berubah dengan cepat, dia langsung melesat pergi. Dia terkejut dan marah. Taisu tidak pernah sepenuhnya menyembuhkan luka pedangku. Selama pertempuran Suandu, luka pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Pendiri masih ada di sana. Pada saat yang sama luka pedang di tubuhnya meledak, jari asal ilahi Kaisar Dewa Langsuan menerobosnya seperti cahaya pedang. Dia tidak mematahkan satu jari pun, tetapi pada saat yang sama dia mengeksekusi seni ilahi jari asal ilahinya, 10 jari di tangannya jatuh satu persatu. Baru ketika dia melihat seni ilahi jari asal ilahinya meledak, dia menyadari bahwa bukan jarinya yang menunjuk. Sebaliknya, aliran darah ilahi menyembur keluar dari jarinya yang patah dan berubah menjadi anak panah darah. Ekspresi Dewa Kaisar Langsuan menjadi sangat aneh. Esensi ilahi dan satu jarinya telah dipatahkan oleh seseorang untuk pertama kalinya. Saat itu, istana leluhur ibu kota Giok mengepung Kinmu, dan jarinya juga telah dipatahkan oleh Kinmu. Dia tidak pernah menduga bahwa dia akan mengulangi kesalahan yang sama secepat itu. Kinmu pernah menggunakan pedang, dan Kaisar Pendiri juga pernah menggunakan pedang. Keterampilan pedangnya hampir sama, tetapi dia bahkan lebih berpengalaman. Pada saat itu, Kaisar Dewa Langsuan sudah sangat tua, tetapi sekarang dia telah pulih ke puncaknya. Dia tidak pernah menyangka jarinya masih akan patah oleh pedang. Pada saat yang sama ketika ke-10 jarinya rontok, cahaya pedang Kaisar Pendiri telah tiba di tengah alisnya. Bagaimana Kinye bisa begitu kuat? Kaisar Ilahi Langsuan merasa putus asa di dalam hatinya. Pada saat ini, di istana surgawi di belakang kepalanya, buah dao tiba-tiba menjadi hidup. Buah itu mengambil inisiatif untuk mengendalikan ki dan darahnya, dan basis kultivasinya. Rantai yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari istana surgawi dan saling terkait satu sama lain, mereka berubah menjadi kemampuan ilahi untuk menghadapi cahaya pedang Kaisar Pendiri. Rambut Kaisar Ilahi Langsuan berdiri tegak. Pada saat itu, dia merasa bahwa ki dan darahnya, basis kultivasinya, dan bahkan istana surgawinya dan roh primordialnya semuanya bukan miliknya. Seolah-olah ada orang lain yang tinggal di dalam tubuhnya. Orang itu memiliki fondasi yang tak berujung dan menempati tubuh dan roh primordialnya sedikit demi sedikit. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang saat dia menghadapi pukulan mematikan dari Kaisar Pendiri, orang di dalam tubuhnya tidak dapat menahannya lagi dan mulai menguasai tubuh dan roh primordialnya. Yang muliamu benar, buah dao itu sangat aneh. Saat memikirkan hal ini, buah dao telah mengendalikan Yuan Qi-nya untuk berubah menjadi rantai dao yang menghalangi pedang Kaisar Pendiri. Garis terbelah di antara alis Kaisar Ilahi Langsuan dan hampir tertusuk ke otaknya oleh cahaya pedang. Buah dao juga terdiam setelah menghalangi pedang. Kaisar Ilahi Langsuan memanfaatkan kesempatan itu dan segera berbalik untuk lari. Saat dia berbalik, dia melihat tanduk panjang lain di kepala yang mulia surgawi Su dipotong oleh cahaya pedang. Luka-luka yang diderita oleh Su Tianzun hampir sama dengan luka-luka yang dialami di ibu kota istana leluhur. Kinmu juga menggunakan jurus pedang yang sama untuk memotong salah satu tanduk Su Tianzun. Sekarang, Kaisar Pendiri juga menggunakan gerakan yang sama untuk memotong tanduk lainnya. Langsuan berlari menjauh,
dan dia melihat dewa leluhur raja melampauinya dengan kecepatan yang lebih cepat, berlari dari belakang ke depannya. Dengan pandangan sekilas, dia menyadari bahwa luka pedang di tubuh Raja Dewa Leluhur hampir sama dengan luka yang ditinggalkan Qin Mu untuknya di ibu kota Jade Istana Leluhur. Yang Mulia Mu dan Kaisar Pendiri layak bermarga Qin. Mereka layak menjadi pendekar pedang, dan setiap serangan ditujukan pada kelemahan kita. Karena itu, luka pedang kita sama persis. Dia tercengang. Namun, Yang Mulia Mu hanya berhasil mengalahkan AS Lama setelah serangkaian pertempuran. Namun, Kaisar Pendiri bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menemui kami sebelum dia melukai kami. Bajingan ini, sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. Mungkinkah dia sudah mencapai Dao? Mengapa Raja Dewa Leluhur lebih cepat dariku? Itu benar, selama bajingan ini berlari lebih cepat dariku, dia bisa melarikan diri. Bajingan, selamat, sesama Kaisar Pendiri Tao, Anda telah mencapai Dao. Lang Xuan mendengar suara Dewa Kuno Taiji, dan suara kedua dewa kuno itu dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tersenyum dan berkata, Dao Pedang telah mencapai Dao, dan Kaisar Pendiri sekarang menjadi orang nomor 1 di dunia. Sungguh patut ditiru. Tiba-tiba, cahaya pedang menjadi sangat terang, diikuti oleh suara ledakan. Meja pasir Taiji meluas dengan cepat, berubah menjadi medan bintang Taiji. Medan bintang menyebar, mengejar Kaisar Dewa Lang Xuan yang melarikan diri. Tepat saat medan bintang Taichi hendak menenggelamkan Kaisar Dewa Lang Xuan, harta karun sejati yang menyertainya tiba-tiba terbelah. Kedua dewa kuno itu masing-masing menggerutu dari belakang Kaisar Dewa Lang Xuan. Rambut Kaisar Ilahi Lang Xuan berdiri tegak. Ia melihat kedua dewa kuno itu berlumuran darah. Setiap sisik ular di tubuh mereka telah terbelah oleh pedang, dan mereka menyerbu ke depannya dari belakang. Baru pada saat itulah Kaisar Dewa Lang Xuan menyadari bahwa harta karun sejati yang menyertai kedua dewa kuno, meja pasir Taiji, telah terbelah menjadi dua, dan kedua dewa kuno itu masing-masing memiliki setengah kepala. Jelas bahwa harta karun sejati telah terbelah oleh Kaisar Pendiri. Ketakutan Kaisar Dewa Lang Xuan tidak bisa lebih besar lagi. Kaisar Pendiri, yang telah mencapai Dao, terlalu menakutkan. Dalam hal kekuatan, dia mungkin bahkan lebih kuat dari Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Xiao. Namun, kedua dewa kuno ini juga lebih cepat dariku. Kaisar Ilahi Lang Xuan benar-benar putus asa. Dia berteriak getir dalam hatinya, bukankah buah Dao itu mencoba merebut tubuhku? Mengapa berhenti setelah bertahan sesaat? Cepatlah dan datanglah. Ia mempercepat langkahnya dengan sekuat tenaga untuk mengejar beberapa orang suci surgawi di depannya. Di belakangnya, cahaya pedang di tangan Kaisar Pendiri menghilang. Ia berjalan keluar dari desa yang riang dan berjalan santai ke arah dunia Yuan. Di belakang Kaisar Pendiri, 33 surga desa yang riang terbelah satu persatu. Benua surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan dewa serta iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah pasukan dewa dan iblis pengadilan surgawi. Kembali ke dunia Yuan, prajurit Kaisar Pendiri yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Suara mereka menggetarkan langit. Kembali ke dunia Yuan, kembali ke tanah air kita. Pasukan istana surgawi yang menjaga tempat ini telah dikalahkan. Kaisar Yin, Sang Pingyin, dan yang lainnya mengendalikan pasukan dan melakukan yang terbaik untuk melawan. Sudah saatnya menuju ke sungai yang mengalir deras. Kaisar Pendiri melihat ke arah dunia Yuan. Pada saat itu, suara Raja yang Saleh Langbao terdengar, Qin Ye, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan kekosongan Higan dan memasuki dunia Yuan? Kaisar Pendiri itu berbalik dan melihat Raja Langbao yang saleh berdiri di kejauhan, menyambutnya dari jauh. Kaisar Pendiri membalas salam tersebut, katanya, jembatan kehampaan telah lama tidak mampu menghentikan penghormatan surgawi dari pengadilan surgawi. Kehampaan Higan tidak lagi diperlukan. Raja yang saleh, kalian para pencipta harus mempertimbangkan masa depan kalian dan mengambil inisiatif untuk memasuki dunia untuk menghadapi malapetaka. Hanya setelah malapetaka kalian akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup setelah bencana. Raja yang saleh Langbao terkejut. Dia membungkuk padanya dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu, saudara Taois. Wanita itu mengangkat kepalanya. Sang Kaisar Pendiri sudah tidak terlihat lagi. Raja yang saleh Langbao merenung sejenak sebelum berbalik untuk kembali ke kekosongan di seberang pantai. Kesadarannya bangkit dan selaras dengan dunia roh leluhur. Roh leluhur Sang Pencipta, sudah saatnya bagi ras pencipta untuk memilih antara hidup dan mati. Oleh karena itu, aku telah membangunkan kalian semua. Indra keilahiannya luas dan tak terbatas saat beriak di dunia roh. Dia bertanya kepada leluhur ras pencipta yang telah menciptakan kekosongan di pantai seberang, jika kamu memasuki dunia untuk menghadapi malapetaka, kamu akan memiliki sisa hidupmu.
Apakah ras pencipta ingin memasuki dunia dan berpartisipasi dalam malapetaka ini untuk memperjuangkan legitimasi surga dan bumi? Di dunia roh, roh-roh besar terbangun dari tidur mereka. Indera ketuhanan mereka saling bersentuhan, dan dalam waktu singkat, mereka telah memahami semua yang diketahui Raja Dewa Langzun. Itu terlalu berbahaya. Indera ketuhanan roh kuno berfluktuasi. Raja yang saleh, Anda mempertaruhkan nyawa ras pencipta kita. Anda mempertaruhkan masa depan yang mustahil. Ras pencipta kita sedang mempertahankan tanah harta karun. Tidak seorang pun dapat menerobosnya, jadi tidak cocok bagi kita untuk berpartisipasi dalam bencana pertempuran para mulia surgawi ini. Roh-roh kuno lainnya mengguncang indera keilahian mereka. Raja yang saleh, sebagai satu-satunya raja yang saleh dari ras pencipta, Anda harus bertanggung jawab kepada semua anggota ras kami. Anda tidak dapat mempertaruhkan nyawa anggota ras kami pada masa depan yang ilusif. Raja yang saleh Langxian mengerutkan kening. Kita harus pergi. Tiba-tiba terdengar suara gila dan berkata dengan tegas, kita harus pergi. Tinggal di sini hanyalah rumput liar yang mengambang. Hanya dunia luar yang merupakan wilayah sang pencipta. Banyak roh kuno menoleh dan mengerutkan kening. Orang yang berbicara adalah roh leluhur gila, Luo Xiao.